Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan seputar era postmodern, baik sejarah, kajian, maupun praktik budaya visualnya. Kami beranggotakan Aisyah Ali Madinah, Dewi Adur Nafis, Kurotayun Fika, Radita Setiani, dan yang terakhir ada Yasmin Nurul Fauzia. Baik, langsung saja. Di sini ada pembahasan sejarah, kajian teori, praktik, dan analisa. Baik, bisa dilanjut. Ya, untuk mengenai sejarahnya sendiri, postmodern merupakan aliran arsitektur yang muncul sekitar tahun 1960-an. Adanya postmodern ini dikarenakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh beberapa arsitek untuk mengkritisi arsitektur modern. Hal tersebut dilakukan dikarenakan arsitek-arsitek ini ingin memberikan sebuah konsep baru yang lebih menarik daripada arsitektur modern yang punya bentuk-bentuk yang monoton. Oke, Next. Next. yang kedua ada kajian teori. Jadi di postmodern ini ada beberapa kajian teori. Yang pertama ada dari Louis Lehay. Postmodernisme sendiri itu sebagai suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide pada masa modern. Kemudian yang kedua dari ahli Immanuel, postmodern adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern. Yang ketiga ada Ghazali dan Effendi. Mereka mengartikan postmodern sebagai koreksi modernisme yang tidak terkendali yang telah muncul sebelumnya. Jadi dari ketiga ahli tersebut dapat kita ambil kata kuncinya menggantikan, merevisi kembali, dan mengoreksi. Kemudian kesimpulannya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kesimpulannya adalah postmodern ini merupakan pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu modernisme, yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Selanjutnya ada pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide menuju pada suatu ide yang baru yang dibawa oleh postmodern itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah praktik visual postmodern. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan praktik postmodern. Nah, visual postmodern dapat dilihat dari beberapa bidang, yaitu arsitektur. Arsitektur postmodern adalah gerakan abad ke-20 yang dicirikan oleh perpaduan gaya klasik dan modern yang tidak wajar dan eklektik untuk menciptakan karya arsitektur tunggal yang bercita-cita terlihat tidak seperti sebelumnya. Nah, yang kedua adalah film. Film pada postmodern lebih memperhatikan masalah visual dan menekankan pada gaya tontonan efek dan citraan khusus dengan mengorbankan isi, karakter, substansi, narasi, dan kritik sosial. Dan yang ketiga adalah televisi dan periklanan. Acara televisi lebih banyak mempertahankan konvensi stilistika dan petualangan sinema daripada acara rutinitas televisi yang tenang, akrab, dan lebih realis. Iklan televisi digunakan untuk mengetahui apakah memungkinkan untuk memberi contoh lebih jauh tentang lahirnya postmodernisme dalam budaya populer kontemporer. Argumen yang disampaikan di sini adalah bahwa dahulu iklan biasanya menyampaikan pada audiens betapa bernilai dan bermanfaatnya sebuah produk. Ini iklan lebih sedikit menyampaikan soal produk secara langsung dan lebih mengambil rujukan-rujukan dari budaya populer maupun dengan secara sadar memperjelas statusnya sebagai iklan. Selanjutnya adalah musik pop. Musik pop dalam postmodern ditandai oleh suatu kecenderungan ke arah perpaduan secara eksplisit terhadap berbagai macam aliran dan genre musik secara langsung dan sadar. Perpaduan ini berupa antara perpaduan ulang secara langsung dari lagu-lagu yang sudah direkam dari era yang sama atau berbeda pada rekaman yang sama. Nah, kemudian slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah analisa penerapan pada arsitektur dan periklanan. Nah, yang pertama adalah periklanan pada postmodern. Nah, periklanan postmodern memiliki ciri-ciri yang pertama adalah pastiche yang merupakan gabungan dari gaya referensi diri yang menyenangkan dengan kode-kode simbolik. Pastiche juga seperti parodi termasuk peniruan gaya yang unik dan menggunakan bahasa-bahasa tertentu.
Yang kedua adalah seduction. Seduction dalam aura postmodern adalah ketika sebuah makna ditangguhkan terus-menerus hingga tergelincir dari luar jangkauan individu, dengan kata lain, hilangnya ruang pribadi karena masuk ke ruang publik. Nah, kemudian adalah hyper reality. Hyperrealitas adalah samarnya perbedaan antara yang nyata dan yang tidak, di mana awalan hyper artinya lebih nyata dari yang nyata, di mana yang nyata dihasilkan berdasarkan atas sebuah model tertentu. Dan yang keempat adalah interaktif, adalah jenis iklan yang mendorong konsumen untuk terlibat dan berinteraksi dalam iklan. Nah, kemudian adalah slide selanjutnya adalah contoh periklanan hyperrealistis. Nah, berikut contoh video iklan hyperrealistis, yaitu iklan pada tahun 2022, Samsung mengeluarkan iklan yang 3D yang berjudul Tiger in the City untuk memperkenalkan seri terbaru Galaxy S22 series. Nah, iklan tersebut berada di New York, London, Dubai, Kuala Lumpur, Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Seoul. Iklan tersebut menggunakan papan reklame 3D raksasa dan animasi 3D hyperrealis. Iklan tersebut berisi harimau yang bermain dengan kunang-kunang yang membentuk kata Samsung. Kemudian harimau tersebut melompat keluar dari layar yang disertai kaca yang pecah. Sontak, iklan tersebut mengagetkan pengguna jalan yang lewat. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada periklanan interaktif. Memantik individu untuk jauh lebih kreatif dalam membuat strategi kepada konsumen yang hari ini sangat beragam, namun mudah tergelincir dalam pusaran algoritma. Selanjutnya, internet menjadi medium perubahan pada masyarakat dalam era ini. Salah satu yang menjadi ciri periklanan pada era ini adalah unsur interaktif, yang kerap kali dapat dijumpai pada periklanan di media sosial. Seperti halnya iklan diadakan Toyota dalam rangka memeriahkan acara Asian Games tahun 2018 lalu, iklan ini dilengkapi dengan reward bagi siapa saja yang memenangkan games ini. Tentunya hal ini menjadi daya tarik terbesar yang memikat masyarakat sehingga mereka berlomba untuk berpartisipasi di dalamnya. Baik, selanjutnya. Mohon maaf, boleh tolong dinyalakan dulu audionya. Oke, baik, saya di sini mengambil periklanan Pastiche. Di sini saya mengambil contoh iklan rokok LL Light yang dirilis pada tahun 2012. Ini menceritakan dari awal iklannya ini menampilkan suasana kerumunan massa yang sedang mendengarkan pidato dari seorang politisi. Semua massa tersebut menggunakan topeng. Namun reaksi mereka saat mendengarkan pidato itu justru malah dan mengantuk. Di sisi lain, di saat yang bersamaan juga terdapat seekor monyet yang mendudukan gaya berpidato orang tersebut dengan reaksi massa yang justru berbalik dengan pidato yang disampaikan oleh politisi. Mereka justru malah menunjukkan apa adanya dan tampak menikmati. Dapat disimpulkan bahwa dalam iklan TVC LA Like ini penulis atau kreator ini merasakan hadirnya Pastiche dalam bentuk parodi sindiran terhadap disintegritas politisi secara implisit atau terang-terangan tanpa ragu. Oke, selanjutnya. Dalam bidang arsitektur, postmodern dapat ditemukan pada salah satu arsitektur stasiun Malang Kota Baru, di mana stasiun ini menerapkan arsitektur postmodern dengan aliran neo-vernakuler. Istilah neo-vernakuler berasal dari kata neo yang artinya baru dan vernakuler yang artinya asli. Jadi dapat diartikan bahwa arsitektur neo-vernakuler adalah arsitektur yang dibangun dengan menggunakan material lokal, mempunyai unsur adat istiadat atau budaya, dan dipadukan dengan sentuhan modern. Berikut bisa dilanjut. Berikut adalah analisis gaya neo-vernakuler pada stasiun Malang Kota Baru. Pada bagian atap, stasiun ini menggunakan atap pelana, yang mana atap ini banyak digunakan pada rumah-rumah tradisional di Indonesia. Kemudian selain itu, penyusunan atap ini juga merupakan siluet dari Gunung Putri yang melatar belakangi Kota Malang.
Kemudian warna yang digunakan pada stasiun adalah warna yang kuat dan mencolok, yaitu warna coklat dan putih. Warna coklat terkesan melekat dengan kebudayaan Jawa dan juga memberikan perasaan tenang. Selain itu, warna coklat menguatkan warna tekstur kayu yang menjadi material alami. Sedangkan warna putih memberi kesan modern, bersih, dan luas. Kemudian material yang digunakan pada bangunan yaitu beton, baja sebagai struktur utama dan dibalut dengan dinding bata, kaca, dan kayu. Penggunaan material batu bata menjadi salah satu penggunaan material lokal dan material baja sengaja diekspos untuk menampilkan kesan modern pada bangunan. Bisa dilanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur Balai Kota Malang. Untuk gaya arsitektur Balai Kota Malang sendiri itu menggunakan gaya kolonial postmodern, di mana merupakan model yang banyak digunakan arsitek Belanda di Indonesia pada masa penjajahan sekitar tahun 1930-an sampai 1940-an. Nah, gaya arsitektur Balai Kota Malang ini merupakan adaptasi dari bentukan historis dan kebentukan modern. Nah, beberapa bagian dari arsitektur Balai Kota Malang ini terdapat 13 jendela terbuka, yang dimana itu memanfaatkan lingkungan sekitar karena pada masa itu belum ada AC atau air conditioner yang biasa kita gunakan untuk pendingin ruangan. Sehingga dengan 13 jendela terbuka itu lebih memanfaatkan lingkungan dan udara sekitar yang ada di Balai Kota Malang. Sekian. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon maaf bila ada salah informasi penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.